kayak kemarin mungkin kalau ngomongin peringatan darurat, kami punya konten lirik lagu. Jadi di lirik lagu itu pas di hari H itu kami kayak gimana ya caranya ya biar si peringatan darurat ini tetap ada. Jadi kita bikin konten serupa yang naikin tentang lagu yang mungkin sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Waktu itu kita naikin lagunya Koil tuh, judulnya Sistem Kepemilikan. Sistem Kepemilikan, itu dia. Waktu itu kita naikin itu gitu. Jadi gimana cara riding the wave, tapi kita juga selalu berusaha gimana. Soalnya gini ya kan, kita media musik ya. Kalau tiba-tiba kita naikin, mungkin ada beberapa yang kayak gitu ya. Cuman kalau di kita kayak di pop hari ini kayak gimana cara tetap sesuai aja sih sama karakter kita gitu yang selama ini kita lakukan. Seperti itu sih. Halo semuanya, selamat datang kembali di Jurnalisme, Demokrasi, dan Tren Judet. Nah, hari ini kita bakalan Judet itu buat yang baru pertama kali dengar atau gabung ya di sini. Judet itu adalah podcast dari Aji Jakarta untuk mengabarkan hal-hal tentang seputar isu-isu jurnalisme terkini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari barisan anti mainstream club, yaitu kalau mungkin dari orang-orang yang pecinta musik mungkin udah sering denger ya medianya, yaitu media pop hari ini. Mungkin boleh disapa dulu Kak Geger. Selamat datang. Halo. Judet ya namanya ya? Iya, Judet. Bukan joget. Iya. Oke, nah hari ini jadi mungkin buat yang baru tahu nih, Pop hari ini tuh media yang sering bikin kita up to date tentang musik-musik keren dan berita-berita seru seputar isu dunia musik ya. Bener nggak Kak? Betul. Oke. Nah mungkin ini dari namanya Kak Gerald Manuel ya. Betul. Tapi ikripnya disapa Kak Geger gitu. Nah mungkin gimana kabarnya dulu nih Kak gitu. Baik, sehat. Agak kepanasan tapi udah adem sekarang. Udah adem. Dunia musik adem. Dunia musik makin panas ya. Makin banyak panas ya? rilisan menarik tahun ini. Anjay. Wah, udah ada spill seru nih dari Kak Geger. Oke, mungkin langsung aja ya, mungkin pada penasaran gitu ya. Ini kan sekarang lagi banyak banget kan pilihan media mainstream gitu kan. Pop hari ini muncul dengan kayak fokus di dunia yang lebih ke musik gitu. Jadi kan banyak yang penasaran atau bikin kita penasaran nih, kenapa sih memilih untuk fokus di sini gitu, dan yang lebih menarik lagi kenapa Pop hari ini ngerasa penting untuk ngeliput musik dengan standar jurnalisme gitu, kayak di media arus utama lainnya gitu. Oke, sebelumnya mungkin gue ceritain dulu kali ya si Pop hari ini tuh apa dan gimana gitu ya. Jadi Pop hari ini tuh sebuah media musik yang dibentuk tahun 2017 gitu, 2017. Dan awalnya tuh dulu justru kita nggak fokus di musik sebenarnya, maksudnya lumayan lebar tuh, ada lifestyle kalau nggak salah ya lifestyle dan macam-macam. Cuman makin kesini sepertinya pendiri si Pop hari ini tuh merasa kayaknya pada saat itu musik Indonesia, yang fokus ke musik Indonesia belum banyak yang meliput gitu media gitu kan. Maksudnya zaman dulu mungkin ada Rolling Stones, ada Hyde, tapi kan mereka lebih luas ya cakupannya. Nah kalau yang fokus di satu kue kecil ini bernama musik Indonesia, waktu itu saat itu belum ada gitu media. Jadi disitulah saatnya mereka mau fokus di situ, dan akhirnya berjalan sampai saat ini gitu. Jadi kita memang mengkurasi 100% musik Indonesia gitu. Oke, keren banget nih, keren. Jadi ambil ada ceruk di mana belum ada yang fokus banget gitu ya. Tapi itu supaya fokus banget itu sebenarnya karena memang ngelihat perkembangan musik Indonesia yang luas gitu ya, dan nggak bisa kalau seandainya kita ngabarin dunia pop campur baur gitu ya, harus spesifik gitu ya. Oke. Nah ini kan beda ya sama media mainstream gitu ya, kalau dilihat-lihat gitu. Nah mungkin boleh diceritain dulu kayak alur redaksi di Pop hari ini tuh kayak gimana sih, bedanya sama media mainstream tuh apa gitu? Oke, sebenarnya sih kalau alurnya ya nggak segitu bedanya sih ya. Intinya kan gimana caranya mencari informasi ya, dari kalau di kasusnya Pop hari ini di musik yang harus kita beritahu kepada audiens gitu ya, kayak band merilis lagu atau merilis album atau ya seperti macam-macam seperti itu. Ya alurnya sih sama ya, kita terima press release, kita beritakan gitu-gitu. Atau kalau ada beberapa artikel yang membutuhkan wawancara, kita pasti akan melakukan gitu. Terus sebenarnya sih
nggak jauh beda ya, maksudnya ya pasti begitu mungkin, tapi ada mungkin beberapa perbedaan yang kayak kita juga aktif di reels, konten-konten video seperti itu sih mungkin Bahkan ya. katanya ada podcastnya juga. Ada podcastnya Iya, juga Siniar gitu. Pop ya? Namanya Siniar Pop, tolong ditonton ya. Iya. Itu cukup terkenal loh BTW. Itu cukup terkenal ya. Iya, Siniar Pop. Iya. Itu. Tapi serunya apa sih gitu? Mungkin dibanding kayak media-media yang ngeliput banyak hal gitu, serunya apa gitu? Ngeliput dunia musik itu gitu. Serunya apa? Apa tuh? Sebenarnya kalau dari gue pribadi, karena memang suka musik kali ya. Maksudnya memang dari dulu itu aja yang dikulik, yang dilakukan gitu. Jadi kayak saat masuk ke dunia ini ya fun-fun aja gitu. Ya mungkin mungkin jurnalis di yang lain di media lain juga mereka mungkin suka sama bidang yang di situ. Jadi mereka juga fun aja mungkin ngelakuinnya ya. Karena kan kalau di pop hari ini ya fun karena bisa apa ya? Kalau di pribadi kayak bisa tahu duluan gitu dari orang-orang lain gitu, tahu duluan kita. Iya, kita kayak kalau misalnya walaupun nggak selalu ya, kita kayak tahu ada musisi yang kita suka, terus dia mau rilis apa sebelum audiens tahu, kita udah tahu gitu. Kayak serunya mungkin itu ya. Dan ya kalau banyak orang suka bilang, wah enak lu ya kerja di media musik, bisa nonton konser gratis. Iya. Ada benarnya. Ada benarnya, tapi kan ada tanggung jawabnya juga ya yang harus dikerjain di situ. Jadi kayak ya tapi kalau dibilang enak ya enak sih, maksudnya ya bisa nonton, mungkin bukan lebih ke konser gratis ya, lebih ke bisa nonton lebih banyak konser, lebih banyak acara musik gitu kali ya. Terus kayak bisa berkenalan sama orang-orang yang memang di dunia musik gitu kan, jadinya kayak bisa dapat banyak apa ya, insight-insight menarik juga. Terus kayak apa ya, bisa seru deh pokoknya, kayak bisa banyak dapat ilmu juga dari sesuatu bidang yang lo suka gitu loh. Yang kalau lo nggak masuk di media atau lo nggak kerja di media, mungkin belum tentu lo bisa dapat gitu mungkin ya kayaknya. Dan juga apa namanya, kalau seandainya kita konser kan pasti kita cuma menikmati aja gitu kan, kayak menikmati. Tapi kalau misalnya kita ngeliput kan kita harus kayak bener-bener detail, memperhatikan gitu kan, kayak hal-hal yang kalau misalnya kita nonton doang tuh nggak kita perhatiin gitu nggak sih Kak? Nah itu maksudnya prosesnya. Kayak kalau gue pribadi, karena balik lagi tadi gue lumayan suka musik, jadi sebelum kerja di media pun gue udah nggak sekedar nonton doang juga sih. Maksudnya memang apa namanya, datang emang buat ngelihat nggak cuma musiknya, jadi kayak mungkin gue merhatiin, menganalisis kayak sesimpel kayak WC-nya kotor nih di venue yang ini ya, gitu-gitu ya, maksudnya yang begitu-begitu. Iya, tapi waktu dulu kan sebelum kerja di media disimpan di kepala doang tuh, nggak disampaikan. Tapi kalau di media mungkin bedanya lebih bisa ada media untuk menyampaikannya gitu. Kalau ada keresahan soal konser bisa ditulis dan bisa gitu. Itu keren sih. Kalau di ini Pop Hari itu ada desk nggak sih? Kan kalau kita misalnya ada desk ada desk sosial budaya gitu kan, ada desk politik, ada desk hukum. Kalau di Pop Hari ini tuh ada desk gitu nggak? Kayak musik klasik mungkin, musik ya, ada nggak? Nggak, kalau per genre sih kita enggak ya. Cuman kita per desknya ada. Kita ada review, ada. Jadi kita punya 3 pilar kalau di Pop Hari ini. Jadi ada namanya Sehidup Semusik, ada Papara Pop. Sehidup Semusik itu yang mungkin itu yang membahas si musiknya gitu ya. Papara Pop mungkin konten-konten yang lebih ringan, dan Bising Kota. Nah, Bising Kota ini tuh macam-macam, dia tuh ada esainya di situ. Terus kayak Bising Kota itu basically kayak IP ya Pop Hari ini yang membahas tentang geliat musik di berbagai daerah lah. Dari Sabang sampai Merauke gitu. Kalau des-des lain ya paling itu ya review, terus video juga ada. Ya gitu-gitu deh, macam-macam deh. Bising Kota itu menarik ya. Dia Bising Kota tapi ke daerah-daerah. Jadi jadi mungkin maksudnya filosofinya adalah jauh dari Bising Kota ada juga musisi-musisi yang perlu disorot nih gitu ya. Nggak cuma juga sih. Oh, ini tebak-tebak ya, malah tebak-tebakan. Iya. Itu berarti kayak pernah wawancara sama artis daerah mana tuh? Jadi si Bising Kota ini kita itu kalau boleh cerita sedikit, udah ada dari tahun berapa ya, gue lupa lagi, maaf ya gue lupa. Tapi pokoknya si Bising Kota ini dulunya itu adalah kita ngundang kontributor-kontributor untuk nulis dan cerita
tentang daerah mereka. Iya. Awalnya gitu. Terus makin kesini makin banyak ininya ya, evolusinya makin banyak. Jadinya kalau sekarang itu kita di tiap hari Jumat, tim redaksi Pop Hari ini selalu mencari 5 band yang benar-benar dari semua daerah di Indonesia kita kurasi. Terus jadi band-band ini tuh macam-macam, kayak ada yang bahkan baru rilis satu lagu gitu. tapi dia misalnya dari daerah Pangkalan Bun. Lo tau nggak Pangkalan Bun di mana? Iya, gue aja baru tahu ada daerah itu pas mulai ngejalanin bising kota gitu. Daerah Pangkalan Bun gitu. Terus kita kayak nggak cuma mereka kan ngirim press release ke kita memang. Jadi kita kurasi dari situ. Tapi kita wawancara lagi gitu. Kita juga kasih pertanyaan kayak perkembangan musik di kota lu tuh seperti apa sih gitu-gitu. Jadi kita tipis-tipis kita masukin di pemberitaan itu gitu. Jadi kita udah lumayan banyak, bisa dicek di website Pop Hari ini tuh di Bising Kota. Kita lumayan banyak lah, tiap hari Jumat kita 5 band gitu yang kita naikin beritanya. Dan kita bahkan masukin berita mereka tuh, karena kan kita di website dan di Instagram, sosmed gitu ya. Iya, ada di Instagram itu kita bahkan treatment khusus gitu ke mereka. Jadi kayak secara desain dibedain supaya bahkan lebih bagus gitu. Kita bikin lebih bagus lagi daripada yang biasa kita beritain gitu. Jadi kayak memang ini jagoan kita banget deh, andalan kita banget deh si rubrik Bising Kota ini. Kayak kita memberitakan band-band daerah ini, kita juga memperkenalkan mereka gitu ke audiens. Terus si Bising Kota juga punya event offline di berbagai kota, itu bentuknya diskusi sama ada band-bandannya juga gitu. Keren tuh. Kapan next event? Next event belum tahu, standby aja tungguin. Pokoknya terakhir kita kemarin di Jogja. Kita kemarin di Jogja. Seru banget. Gitu. Jadi ini juga inklusif ya. Jadi salah satu prinsip dari Pop Hari ini gitu, supaya nggak cuman yang ibu kota doang nih, tapi yang daerah-daerah tuh bisa juga punya tempat loh gitu untuk dapetin audiens yang luas gitu. Dan supaya ini juga mempengaruhi ini ya, dunia musik kita ya. Karena semoga amin gitu kan, berharapnya kan Pop Hari ini setahu aku juga terdaftar di Dewan Pers ya sebenarnya. Berarti ada prinsip-prinsip jurnalistik tuh yang juga perlu dipenuhi gitu kan, kayak best the truth gitu kan, prinsip berimbang gitu-gitu. Nah itu kalau di media yang niche yang fokus ke musik kayak gimana sih penerapannya gitu? Oke, based on truth tuh udah pasti ya. Kita sebisa mungkin kita nggak akan mau naikin yang masih gosip. Ya, tapi contoh gini deh, ada satu band dia entah bubar atau personilnya keluar gitu. Mungkin kalau yang lain, tanpa mengecilkan media yang lain ya, tapi mungkin kayak ada si ini keluar dari band ini ya, mungkin sebatas itu gitu kan. Tapi kalau di Pop Hari ini kita selalu berusaha gimana caranya kita mungkin bukan yang tercepat naik, tapi kita terlengkap. Iya, kita wawancara siapapun yang bisa kita wawancara di area band itu gitu. Jadi kayak ya kadang kan kalau band mungkin personilnya baru berganti atau baru keluar, mungkin belum ada yang mau angkat suara atau gimana. Mungkin kita bisa kayak menghubungi manajernya kah atau apakah gitu-gitu kan. Jadi kayak adalah beberapa kali kita memberitakan keluar masuk personil yang sangat berpotensi jadi gosip, ya kan? Kita wawancara gitu dari sisinya mereka tuh kenapa sih ini sampai terjadi gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi itu sih mungkin ya kalau pertanyaannya. Itu contoh yang bagus banget sih. Itu verifikasi ya, cara verifikasi dari tim Pop Hari ini gitu. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kayak prinsip-prinsip yang cukup mengarah ke politik nih gitu, apakah riding the wave juga gitu? Kayak peringatan darurat beberapa musisi kan? Iya, gitu kan. Kalau di Pop Hari ini, nah itu dia tadi, kita memang pasti riding the wave sangat dilakukan ya. Tapi kita gimana caranya supaya tetap dengan mungkin bisa dibilang karakter kami gitu di Pop Hari ini. Iya gitu. Kayak kemarin mungkin kalau ngomongin peringatan darurat, kami punya konten lirik lagu. Jadi di lirik lagu itu pas di hari H itu kami kayak gimana ya caranya ya biar peringatan darurat ini tetap ada. Jadi kita bikin konten serupa yang naikin tentang lagu yang mungkin sesuai dengan kondisi saat itu gitu. Waktu itu kita naikin lagunya Koil tuh, judulnya Sistem Kepemilikan. Itu dia. Waktu itu kita naikin itu gitu. Jadi gimana cara riding the wave, tapi kita juga selalu berusaha gimana. Soalnya gini ya kan, kita media musik ya. Kalau tiba-tiba kita naikin, mungkin ada lah beberapa yang kayak gitu ya. Cuman kalau di kita kayak di Pop Hari ini kayak
gimana cara tetap sesuai aja sih sama karakter kita gitu yang selama gitu ini ya. kita lakukan. Seperti itu sih. Iya, tetap di dunia musik gitu ya. Walaupun politik kayak itu tetap masuk ke Ya, betul. Oke. Nah, tapi kalau kayak gitu nih, pop culture sekarang gitu, apakah mempengaruhi gitu cara pop hari ini bikin berita gitu? Ada yang berubah nggak? Ada yang berubah, pernah berubah nggak? Misalnya awalnya harus begini, tapi sekarang aduh, kayaknya kita butuh naikin lebih cepat. Jadi kita kayaknya ada perlu ini atau ini, pernah ada nggak penyesuaian kayak gitu? Gue buka contekan dulu ya. Baiklah. Apa. Enggak, tapi oke. Ya. Nah, kalau soal itu sebelumnya mungkin gue mau ngelurusin dulu kali budaya pop culture tadi ya. Baca buku itu kultur pop, ya kan? Dengar musik itu kultur pop, datang ke pameran itu kultur pop gitu. Nah, kalau di kita tuh cara kerjanya mungkin sama aja ya kayaknya, maksudnya kayak gimana ya, kita gimana caranya nyari berita dan kita kemas semenarik mungkin. Itu aja kali ya mungkin. Gimana caranya si berita-berita yang kita tangkap ini tuh bisa menarik gitu loh di audiens. Karena kalau misalnya lu tanya perubahan or apa, mungkin kalau zaman dulu kan patokan kesuksesannya adalah terjual berapa eksemplar gitu ya kalau media cetak. Kalau kita kan sangat di zaman yang sangat engagement kan. Jadi gimana caranya kita bisa membuat konten atau membuat berita kita kemas supaya orang tuh kalau di Instagram mungkin mau slide ya kan. Kalau di website mungkin dia mau scroll sampai bawah gitu kan. Jadi kayak atau untuk reels dia paling nggak stay di 4 detik atau 5 detik pertama gitu-gitu kan. Yang seperti itu tuh lumayan selalu jadi pikiran sehari-hari lah kayak maksudnya gimana ya caranya kita bikin berita yang kayak gini. Ini bad news nih sebenarnya nih kayak gitu kan. Tapi gimana caranya kita bikin ini orang tuh mau tertarik untuk baca gitu loh. Atau mungkin bukan bad news deh, mungkin bad news juga orang masih tertarik baca gitu. Anjir, berita biasa banget lagi. Oh, kayak biasa banget gitu. Iya, ini biasa banget lagi. Gimana caranya supaya bisa orang tuh paling enggak pengen tahu gitu loh sama apa yang biasanya kita sajikan. Pakai apa nih? Pakai komedi nggak gitu misalnya? Kan sekarang waktu Indonesia Bernadia gitu. Oh. Kayak gitu tuh. Itu masuk nggak misalnya di dalam alur redaksi? Kita sih kalau bercanda komedi begitu nggak tahu ya, kalau gue pribadi juga bukan orang yang lucu ya, jadi kayak wah gimana ya, tapi mungkin kita ini ya lebih ke contoh kalau reels gitu, kita berusaha gimana caranya dari videonya nggak terlalu panjang. Jadi orang juga kalau lu pribadi mungkin lu TikTokan atau reels gitu, terus lu lihat di bawahnya wah ini panjang banget nih, kan udah kelihatan kan. Emang. Kayak aduh udah deh skip gitu kan, pasti gitu. Nah tapi kalau kita tuh gimana caranya, kita ada batasan 1 menit aja ya, udah 1 menit, tapi gimana caranya di 1 menit itu tak. Jadi orang tuh ngelihatnya juga nggak bosan seperti itu, gitu sih. Dan emang nggak bertele-tele gitu kan? Nggak bertele-tele. Wah iya sih, kita di pop hari ini untuk 1 reels aja itu bisa proses pengecekannya tuh lumayan panjang tuh, pos-posannya. Untuk kadang cuma sebatas kayak gimana nonton ini nggak membosankan gitu aja sebenarnya sih. Iya. Tapi itu perlu kayak revisi berkali-kali juga kan, karena iya bukan berkali-kali ya, lebih ke masih ngebosenin nih, coba yang ini di-cut gitu sih. Percobaan eksperimen. Percobaan aja gitu. Iya, benar. Itu reels karena kan makin lama tuh attention span orang tuh kan makin dikit kan. Itu riset lah ya. Iya, bener. Oh, ada risetnya itu ya, pasti lah ya. Risetnya. Iya, karena ya gitulah, karena banyak banget kan. Jadi emang media-media sangat ini banget ya. Tapi emang iya sih, bersaing maksudnya dengan fokus orang betul, gitu kayak kan. Gue pribadi baru aktif main TikTok kayaknya setahun lalu ya. Setahun lalu baru aktif tuh main TikTok. Dulu punya tapi nggak pernah dimainin. Sejak main TikTok tuh lumayan kayak anjing, baca artikel kok kayak berat banget ya, kayak gitunya ada banget lagi. Iya, jadi harus bijak-bijak menggunakan itu semua. Catat itu. Geger 2024. Aduh.